podcast Cemal Cemil. Nah, di episode kali ini, Potsmil ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Oke, halo guys. Oke Mas, boleh perkenalkan biar teman-teman online pada tahu siapa sih bintang tamu kali ini. Halo guys, sebelumnya terima kasih sudah diundang di Potsmil, acara yang sangat asik sekali. Perkenalkan, nama saya Abi Anur Rozak, biasa dipanggil Abi. Cukup? Enaknya panggil apa ini Mas? Ya boleh, Mas Mbak aja. Oke, gimana kabarnya Mas Abi? Alhamdulillah baik, mungkin sedikit agak flu karena musim hujan sekarang. Iya, sekarang lagi pancaroba ya. Betul. Kesibukannya kalau boleh tahu ngapain nih sekarang? Kalau untuk akhir-akhir ini sih menjalani kehidupan seperti biasanya ada sih, Mbak. Dengar-dengar nih katanya Mas Abi ini punya usaha. Kalau boleh tahu usahanya tuh apa sih? Dengar dari mana? Dari kabar burung. Enggak. Kalau usaha sih sebenarnya cuma usaha kecil-kecilan buat ngisi kesibukan itu aja, Mbak. Iya. Aku tuh ada usaha kecil sih di rumah, jadi pengusaha. Maksud pengusaha sih yo? Ya wis gak apa-apa, pengusaha muda. Iya, aduh. Yang bergerak di bidang jual beli, lebih tepatnya jual beli tanaman hias dan bonsai. Tanaman bonsai ya Mas. Itu kayaknya tahu dong. Iya. Itu tanaman yang mahal kan? Enggak sih, sebenarnya cuman apa ya, buat hobi. Terus kalau ada yang mau beli ya nggak apa-apa beli, kalau nggak ada ya buat hobi sendiri. Kenapa kok memilih tanaman hias sebagai yang dijadikan usaha nih? Sebenarnya kalau buat alasan memilih itu sih ada beberapa ada beberapa pilihan karena memilih itu. Yang pertama pastinya kan saya memilih potensinya yang ada di sekitar itu belum ada yang jualan kayak gitu. Terus kalau yang lain itu karena ya hobi tadi sih, sebenarnya hobi kayak itu suka merawat sesuatu, menyayangi, memelihara. Asik. Ya terus kalau hobi yang dibayar tuh kan enak ya Mbak. Iya. Nah kayak gitu. Jadi lebih memilih tanaman hias. Yang pertama saya melihat potensi di sekitar lingkungan saya itu belum ada. Terus saya juga melihat beberapa potensi buat pemasarannya itu kok masih sedikit, tapi penggemarnya itu juga lumayan banyak di Indonesia. Nah, makanya itu mencoba di tanaman hias. Jadi itu ya alasannya kenapa memilih tanaman hias. Kalau kira-kira nih teman-teman, kalau mau jadi pengusaha apa? Ya. Boleh tulis di kolom komentar ya. Oh ya, mulai usahanya itu dari umur berapa kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau usaha itu saya masih muda loh Mbak, umur saya masih 19 tahun. Masih muda ya. Iya, masih masa-masa puber. Kalau usaha sih sebenarnya Mas Mbak sebenarnya. Maaf, karena suka biasanya itu nongkrong sama cowok-cowok biasa sama Mbak ya. Sorry ya guys ya. Kirain saya kayak Mas gitu. Enggak. Jadi awal mulanya itu sebenarnya usaha mulai dari bapak saya dulu ya. Bapak saya itu penghobi memelihara tanaman kayak gitu. Jadi kalau sekalian aja kenapa Pak, kalau nggak dijual kan lumayan bisa buat beli yang lain kayak gitu. Yeah. Nah itu dimulai dari, kalau bapak saya udah lumayan lama jualan, kayak bukan jualan, hobi kayak gitu udah mungkin sekitar 5 tahunan. Tapi kalau fokus buat usaha terus dibuat jual belikan itu baru sekitar 1 ataupun 2 tahun. Masih baru ya ternyata. Ya masih baru banget. Kalau boleh tahu tuh tanamannya yang Mas Abi jual tuh apa aja sih? Ini ada beberapa contoh. Ini dari. Iya tapi ini cuman bibit ya, karena nggak bisa bawa. Kalau teman-teman mau lihat yang lengkap bisa kunjungi aja ke greenhouse kami. Itu teman-teman. Iya. Boleh ya ke Mas Udah Abi. tahu belum alamatnya?
Di mana tuh Mas Abi? Alamatnya ada di Jalan Mulwo Harjo, Padansari, Kecamatan Kajuran. Belakang toko catet besi. ini. Ya. Catet. Jangan lupa mampir ya guys. Yoi. Oh ya, kira-kira tanaman apa sih yang paling kayak Laku. potensi? Sebenarnya kalau tanaman itu banyak sekali jenisnya, Mbak. Ini tahu nggak ini apa? Kurang tahu aku Mas, apa itu? Ini tuh jadi namanya ini bunga bougainville. Oh. Nah, kalau istilah Jawanya itu kembang kertas. Nah, punya nggak di rumah? Enggak boleh ini diminta. Boleh nanti coba aja. Nggak apa-apa. Jadi kalau buat fokusnya itu di tempat kami, toko kami namanya Floria Flower, jangan lupa. Iya. Oh, iya. Itu fokusnya itu di bougainville tadi. Bougainville itu kembang kertas. Nah, jadi kita mulai dari bibit, tanam sampai masa panen, berbunga itu nanti kami perawat di sana, itu namanya bunga kertas. Ini tuh jenisnya banyak sekali, atusan bahkan ada puluhan. Berarti bougainville itu cuma umum gitu ya? Ya, bougainville itu jenis-jenisnya ada lagi? namanya, ada. Oh. Itu nama, terus nanti ada jenis, setelah jenis nanti ada tipe. Gitu. Oh ya, karena ini Potsmil ya judulnya, sampai lupa mengenalkan. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santai Ya. aja sambil sharing-sharing dan menikmati makanan-makanan ini. Wah, pantas dari tadi kok. Wah, baunya Boleh enak sekali. dimakan, coba boleh dicoba Mas. Mungkin minum dulu ya, karena oh iya. enak banget. Ini apa, Mbak? Boleh, itu jus mangga. Suka nggak jus mangga? Wah, suka. Jus mangga Coba spesial ya. itu ya, silahkan. Terus di sini ada tahu Oh, crispy ya. apa? Tahu crispy. Tahu crispy. Terus ini ada otak-otak, ada sempol dan ada jamur. Ini jamur ini. Jamur goreng tapi nggak kayak jamur ini. Piye tuh kreatifnya Ki? Ini apa tadi? Sotong. Otak-otak. Oh, otak-otak. Otak-otak. Beda sama sotong. Beda, rasanya ini lebih ikan banget gitu loh Mas. Minum dulu mungkin ya. Boleh silahkan. Manis. Saya buka juga. Ngelak ya Mas. Tisu ya, Mbak? Boleh. Emang cuacanya agak Iya, Mbak. panas ini. Kalau Mas. di luar itu apa hujan, tapi kalau rasanya itu di sini kok panas sekali, nggak tahu kenapa gitu. Iya Mas. Kenapa ya kira-kira? Ya mungkin karena banyak penghuni ya itu di situ. Aura-auranya itu ya. Menjadi hot di sini. Boleh mungkin dicoba makanan-makanannya. Iya, saya mau nyoba yang Mau apa yang ya? mana? Ini sausnya mau dibuka. Ini saus ini. Kreatifnya itu loh Mas, kok ya nggak apa-apa ini. dikasih Berarti di wadah. Potsmil ini harus sambil ngemil ya kita Iya, makannya. jadi biar ngobrolnya santai gitu. Kalau cewek-cewek gitu loh Mas, Oh, iya. biasanya tuh kalau gosip, kalau cerita-cerita kan iya, sambil benar. cemal-cemil. Kalau Kalau cowok cowok kan, tuh iya enggak? Mungkin kalau yang biasanya sih kopi sama rokok itu udah paket lengkap. Tapi kalau nggak yang rokok mestinya juga ngemil. Ngemil Ini kayak bikin gitu? sendiri Kak. Oh Mbak. enggak, kebetulan kayaknya beli. Yang beli. Pada nggak suka masak kayaknya. Tak nyoba dulu ya, kebetulan belum Iya. sarapan. Oh alah, belum sarapan. Kasihan banget Thomas. Mbak tahu nggak? Bunga ini tuh juga bisa dibuat makanan loh. Bunga apa? Bunganya ini. Ini bisa dimakan. Beneran? Kalau iya saya mau coba ini Mas. Tapi harus kesurupan dulu loh. Oh ya Allah. Enggak beneran. Ada kemarin itu saya lihat di Thailand atau enggak di Cina itu bunga kayak gini itu digoreng. Digoreng Pakai sama tepung tepungnya, nggak? pakai tepung, terus dimakan sama saus. Itu katanya enak, tapi saya belum coba sih. Boleh next time kita Iya, coba mungkin Mas. kedepannya bisa jadi referensi ide Iya. usaha baru. Ngomong-ngomong nih Mas, saya kan punya tetangga, dia itu juga ngerawat kayak sejenis tanaman hias kayak gini. Nah tapi kok kayaknya tuh nggak seseger dan nggak warnanya tuh nggak ngejreng iya, kayak gini iya. gitu loh. Kira-kira ada tips and trick atau teknik tersendiri nggak dalam membudidayakan tanaman gitu? Kalau buat tips cara merawat tanaman ini saya berbicara sebagai yang juga pelaku usaha ya. Iya. Jadi itu sepengalaman saya kalau merawat
tanaman itu mungkin dasarnya aja Mbak. Kalau perawatannya itu sebenarnya ya bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang sulit. Nah, Apa soalnya kan tanaman itu bernyawa ya Mbak, tanaman hidup makhluk karena hidup seperti bener, kita ya. yoi. Kita itu cuman bisanya merawat, menjaga, terus menyayangi ya kayak gitu. Kalau buat nyawanya ini sendiri kan udah ada yang ngatur di atas sebenarnya. Tips and triknya sepengalaman saya itu buat merawat tanaman, terutama tanaman bougainville kayak gini itu, jadi tanaman ini tuh suka dengan cahaya. Cahaya matahari. Ini kan sebenarnya tanaman buat di outdoor ya, nggak bisa kalau di indoor ini. Berarti layu kalau di indoor. Kalau bisa itu merawat tanaman, terutama khususnya bougainville itu harus berada di bawah sinar matahari langsung, matahari yang terik. Setelah itu nanti ada pemupukan dengan pupuk namanya NPK, itu takarannya 11-11-11. 11-11-11. Terus nanti ada penyiraman itu juga berkala, mungkin dari kalau ada waktu luang itu seminggu sekali bisa. Kalau musim hujan kayak gini nggak perlu disiramin. Banyak lalat nih Mas di sini. Oh iya, di sini tuh lagi. Iya tuh iki. Mana iki go boy. Oh ini kan pupuk ini. Ya, mungkin suka sama pupuk ini. Pupuknya bikin sendiri apa beli? Ini pupuknya ada pupuk yang apa sih pupuk apa sih ini? Oh pejal. Pupuk kandang nah. Oh, pupuk kandang. Ini dari gitu Pak. Enggak lah. Ini tuh namanya dari merang, tahu merang enggak? Enggak tahu apa itu. Merang itu apa ya? Bungkusnya gabah itu nasi iya, lah tahu. gitu. Kalau udah kita nyelep di sana, kalau udah nyelep terus minta merangnya dicampur. Oh itu bisa jadi pupuk Mas. Iya itu malah subur banget. Terus mengurangi masa tanah yang ada di sini kan diangkat nggak terlalu berat. Abot ki Mas? Iya abot aku soal. Nggak terlalu berat. Ini nggak berat banget loh. Di rumah itu ada yang bobotnya lebih dari 100 kilo ada. Tapi kayaknya nggak sampai sesayang toh. Tapi yang lebih besar itu malah lebih mahal loh. Oh. Iya. Kalau ini kisaran berapa Mas? Kalau itu buat pasarannya itu mungkin sekitar karena bibit ya Mbak. Karena bibit jadi pasarannya itu sekitar 30 mungkin sampai 15 ada. Mulai dari 15.000 di Floria Flower kita mendapatkan harga yang puas dan kualitas yang puas juga. Slogannya itu. Terima kasih sebenarnya. Terima kasih. Ya, maaf ya Mbak sedikit promosi. Enggak apa-apa. Jadi biar teman-teman kalau yang kebingungan mau mungkin ngasih orang tuanya, kan biasanya kalau orang tua tuh hobi tanam-tanam ya Mas. Jadi bisa maksudnya tanam-tanam tanam-tanam. ya. Takutnya ada salah paham ini. Tanam-tanaman hias ini bisa buat kado mama papahnya atau mungkin pacarnya sekarang ya. Boleh. Bunga kayak gini disarankan, direkomendasikan untuk pacar nggak ini Mas? Sebenarnya bisa karena apa yo band romantis gak apa-apa sih, kembang kan banyak yang suka gitu Mas. Mas tapi juga suka ngasih ke pacar ini. Saya enggak lah, ya kan dijual mungkin tak kasih tapi suruh beli ya gitu. Wah, gimana ini? Gitu. Ngasihnya bunga lainnya ya. Sasik. Oh iya. Bunga abadi ya. Bukan apa? Bougainville. Edelweiss. Kalau bunga abadi tadi itu apa? Oh iya, bunga abadi. Enggak ngerti aku lah, wis pokoknya ngono kuwi, Mbak. Oh iya, kalau boleh tahu nih, boleh nggak ceritain panas suka Mas. Aduh, panas. Gimana kita ini? Sampai sini nih. Udah kalau. Ada tisu kok. Maaf ya Mbak, aku kok sedikit repot kayak gini. Enggak apa-apa, aku juga Mas. Thank you, lanjut. Iya, boleh nggak Mas diceritain suka dukanya jadi pengusaha muda, apalagi pengusaha tanaman hias kan kayaknya biasanya tuh yang orang-orang muda tuh jarang gitu Mas yang usaha tanaman gitu. Iya. Biasanya kan kayak makanan-makanan kayak gini ya. Nah boleh tahu nggak tuh, boleh diceritain ke teman-teman siapa tahu mau jadi pengusaha muda juga kayak Mas Abi. Iya. Mungkin kalau suka dukanya itu yang saya alami sampai saat ini itu
lebih banyak sukanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apa tuh sukanya? Ya duka dulu lah ya. Oh, Ya, nggak apa-apa. iya. Mungkin dari awal saya itu kan lulus sekolah ya Mbak. Jadi lulus sekolah itu bingung sebenarnya mau usaha apa mau kayak gimana. Nah alhamdulillah seperti saat itu masih bingung itu ada orang tua saya sama bapak saya itu ngomong lah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Gimana ya Pak kalau kita mengembangin usaha di tanaman hias juga bonsai ini, soalnya kan potensinya masih besar. Sebenarnya merawat ini itu bukan hanya soal tentang jual beli. Jadi kita merawat itu dengan kasih sayang, disirami, terus kalau nggak ada harus ada ikatan antara dengan makhluk hidup ini. Suka dukanya itu, kalau dukanya itu awal-awal pastinya diremehin. Tetangga itu banyak yang ngomong, apa sih ku kok didol mek tanaman kayak ngono. Ya wis gak apa-apa, akhirnya aku sedih masuk kamar merenung terus menggalau nyetel playlist Bernadia. Belum ada 1 bulan. Enggak, buat saya itu ejekan kritikan dari omongan seseorang itu buat jadi motivasi, juga jadi bahan evaluasi buat kita. Jadi harus tetap semangat apapun yang terjadi karena kita itu perintis bukan pewaris. Iya. Jadi perintis bukan pewaris ya Mas ya. Mungkin itu. Terus kalau dukanya itu mulai dari bingung sebenarnya pemasarannya itu mau kayak gimana, di mana, terus mau nanti selanjutnya itu kayak gimana. Alhamdulillah sekarang udah ada pasarannya, terus ada mulai mubeng lah, jadi ini mubeng dari uang dan penjualan pembelian itu alhamdulillah sudah lancar. Modalnya banyak nggak Mas kalau modal itu tanaman hias itu? Kalau tanaman hias itu tergantung kita itu mau fokus di produk atau kita mau fokus di jenis. Jenis itu variasinya kan banyak sekali. Kalau saya itu sukanya di bibit buat jenis ini. Jadi kita tuh berperang dengan waktu. Karena kan merawat ini sangat lama sekali, Mbak. Lama? Mulai dari masa tanam sampai pembungaan itu paling enggak itu 3 bulan. Ya 3 bulan baru jadi bibit kayak gini. 3 bulan itu baru bibit kayak gini. Dari sekecil dimakan. Kan kita konsepnya di sini kan pot ngobrol sambil makan. Jadi nggak apa-apa dimakan. Kok dari tadi ini yang paling menggoda. Oh iya, kayak telur itu jamur itu nggak ada jamur itu kayak. Tapi kok kayak apa ya iki? Coba dicoba, ada jamurnya nggak? Katanya sih jamur goreng. Gimana rasanya? Enak banget. Ada nasi nggak? Oh, mau tambah nasi. Next time ya Mas. Ya. Kita siapin nasi. Kalau suka duka perjalanannya itu panjang banget Mbak, kalau diceritain semuanya kayaknya nggak cukup. Nanti kita ngobrol berdua. Oh iya, boleh Mas. Yang singkatnya aja. Singkatnya aja. Mulai dari itu tadi sampai mana ya, ejekan mungkin. Nah dari kritikan itu kenapa kok bunga kayak gitu dipelihara, ya gak apa-apa selagi menghasilkan kan, kita juga namanya usaha itu apa aja dilakukan. Nah jadi mulai dari situ saya akhirnya itu pernah mengalami masa down juga, sedih itu, terus bangkit lagi lah karena ada suatu alasan yang mengharuskan saya tetap ganggu Mas ya Mas. Ganggu temen ngobrol juga itu. Iya, mau ikut ngobrol itu. Ikut nyemil. Ikut karena potsmil. Itu terus waktu tadi, terus selain waktu juga mulai dari awal-awal kan belum tahu pembibitan itu kayak gimana yang baik. Misalnya kita kok tanam 1000 bibit itu, kalau pas di awal-awal itu mungkin yang hidup itu cuma ada 20 atau berapa. Nah itu kan merugikan waktu, terus tenaga yang udah kita keluarin, kok hasilnya cuman kayak gini itu. Jatuh bangkit lagi itu sudah saya rasakan itu sekitar 2 tahun kebelakangan ini udah tak rasakan. Sebenarnya masih sekolah itu saya udah nyambi kayak gini Mbak. Jadi mulai dari kalau beberapa tahun kebelakangan ini tuh saya fokus di promosinya di media sosial. Sebenarnya ada sedikit rodok rasa getun ngopo kok aku baru mulai sekarang kayak gitu. Terus akhirnya saya mulai ada akun buat media sosialnya buat promosi. Berarti promosinya tuh awalnya itu, kalau awalnya tuh udah langsung media sosial itu apa? Awalnya itu
setelah melalui masa cara belajar buat tanam itu, akhirnya saya dan bapak saya itu patungan buat buka toko di pinggir jalan. Nah, pas masa-masa corona kayak Mbak. COVID malah COVID. itu ya. Pas masa COVID itu saya memberanikan diri buka di pinggir jalan. Jadi ada lahan, terus kita semua di stok di situ. Alhamdulillah udah berjalan sekitar 1 tahunan. Udah ada yang beli juga, mulai dikenal, mulai ada yang beli. Terus akhirnya kok lama-kelamaan itu kan itu masih ngontrak. Nah, tiba-tiba harga buat harga kontraknya itu kok dinaikkan lebih dari 2 kali lipat. Jadi kita mikir itu kok apa ya, mending buat modal usaha ini aja. Akhirnya kita tarik lagi, udah nggak apa-apa, mungkin di next time dikasih yang lebih baik kayak gitu. Terus kita langsung ambil jalan lain itu di rumah. Jadi di rumah itu belum lama banget sih, masih baru ya. Buka di rumah gitu. Buka di rumah, penataan tempat ya. Ada beberapa lahan kosong di rumah. Terus alhamdulillah kemarin juga udah buat greenhouse. Terus udah pelebaran lahan buat bibit itu produksi itu ya. Punya sendiri yang buat alhamdulillah juga udah punya sendiri ya gitu. Terus kalau alhamdulillah sekarang itu udah banyak relasi. Nah, udah banyak relasi, udah mulai tanaman itu jalan laku ke sana, laku ke sini, laku ke sana, laku ke sini ya gitu. Alhamdulillah ya. Nah, kalau peminat tanaman-tanaman kayak gini tuh musiman atau setiap hari ada gitu, Mas? Kalau buat peminatnya, kalau peminat itu kan ada biasanya itu setiap apa ya? Atau cuma event-event gitu? Itu kan ada komunitasnya sendiri. Nah, tergantung kita itu mau beli bougainville itu mau buat apa dulu tujuannya. Kalau mau buat dirawat, ditanam, mengisi kesibukan itu biasanya peminatnya itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu suka banget warna-warna yang cerah kayak yang ngejreng-ngejreng gitu ya. Yang ngejreng-ngejreng, ada yang warna ungu, merah. Ini ada enggak, Mas? Ini ada enggak, Mas? Ini ada enggak, Mas? Berarti ini warna-warni ya? Warna-warni. Ini kan sebenarnya bisa dikombinasikan juga. Satu pohon itu ada beberapa warna. Itu dari nanam bibitnya berarti? Ada itu teknik namanya itu stek. Kayak gitu. Peminatnya yang pertama tadi ibu-ibu, terus yang kedua penghobi, terus yang ketiga pengoleksi, yang keempat pedagang lagi. Dimuter dijual lagi. Biasanya itu kan kalau buat tanaman ini bibit ini yang ngambil itu pedagang lain lah, pedagang lagi ya, pedagang jadi lain. Pedagang itu ngambilnya malah bibit-bibit gitu. Ya, sekali ngambil itu 2 mobil, 3 mobil gitu. Terus tapi dijual lagi, dijual lagi. Jadi tempat kita itu greenhouse-nya kayak cuman buat produksi bibit-bibit gitu aja. Ada beberapa yang besar-besar itu buat kaum konglomerat. Buat kaum konglomerat itu ada juga. Yang harganya puluhan. Ada. Yang bonsai itu ya? Bonsai itu kan sebenarnya seni, teknik, bukan nama tanaman. Nah, jadi bonsai itu adalah teknik bagaimana kita merubah bentuk, warna, jenis ataupun yang lain itu menjadi sebuah karya seni. Gitu. Iya. Jadi kalau tanaman ngelak enggak, Mas? Minum dulu lagi. Ya. Kayak mangga ya? Emang mangga ini, Mas. Manis kan mangganya? Ini spesial ini. Ini boleh dimakan lagi. Mungkin mau coba yang lain, aku juga mau coba. Ya, boleh. Pakai tahu. Nah, itu. Ini ikannya, iya, bukan otak-otak. Otak-otak. Langsung pinter makan ini ya? Bisa jadi otak-otak. Iya. Bentar ya, ngunyah dulu. Di sini nggak ada cemilan kayak sinapun. Apa itu? Nggak ngerti, tiwul. Makanan tradisional. Itu malah kalau ini tuh lebih ke makanan-makanan cemilan-cemilan anak muda zaman sekarang gitu loh, Mas. Tapi kalau next time mungkin bisa request jajanan pasar itu, kreatifnya itu ya. Oh iya, Mas. Gimana sih cara membranding usahanya
kamu itu menjadi kayak membedakan dari yang lain. usaha-usaha lainnya itu? Usaha kalau buat perbedaan sih udah jelas beda banget. Mungkin di Magelang ini yang cuman fokus jualan kayak gini itu cuman kami. Oh. Ada beberapa kami cuma kayak hobi koleksi, ada beberapa terus kalau laku ya dijual kayak tadi. Kalau buat fokus hobi buat tanaman kayak gini tuh cuman ada di greenhouse-nya kami. Buat yang membedakan kalau ada yang misalnya ada yang sama ya usahanya kayak gitu. Sebenarnya usaha ini tuh nggak mungkin ada yang sama. Kenapa tuh Mas? Karena kita itu membuat Mbak. Jadi setiap tangan orang-orang itu beda-beda. Misalnya ini karya saya sendiri, ini juga disebut dengan karya ya Mbak. Berarti ya tempat lain tuh belum tentu bentuknya kayak gini. Iya, yang bedakan salah satu bentuk. Terus kalau orang lain itu udah punya khas sendiri-sendiri. Jadi model-modelnya itu udah jelas beda. Iya. Misalnya kok saya buatnya yang model cup kecil kayak gini ada, terus ada yang besar lagi. Nah, itu nanti ada identitasnya sendiri-sendiri. Udah beda sendiri, udah ada karya seninya itu beda-beda setiap tangan. Terus kalau kayak gini itu sebenarnya kan nggak ada harga patokan pabrik, itu nggak ada. Terserah kita mau mau menghargain gitu berapa seberapa usaha kita, terus nanti tergantung juga sama. Mungkin kalau yang menyamakan itu jenisnya, karena jenis itu kan impor dari luar. Ini namanya Bougainville Singapura. Oh, langsung dari Singapura bibitnya? Ya enggak sih. Kirain langsung dari Kalau Singapura. awalnya ya mungkin dari Singapura sana. Ini kan jenisnya banyak sekali, mau tak sebutin satu persatu itu ada 100 sampai besok nggak kelar ini podcast. Biar pada searching sendiri aja. Terus brandingnya lagi mungkin yang membedakan itu cara pemasarannya sih yang beda ya. Kenapa? Pemasarannya kita lebih fokus di awal-awal offline, ada yang datang, terus sekarang mulai upload konten-konten. Apa itu? Enak banget ini, sumpah. Kayak gitu. Apa mungkin nama sosial medianya apa? Buat Biar kalian yang mau teman-teman tahu tentang mungkin dari perawatan, terus jenis-jenis, terus yang lain-lain, kalian bisa ikuti akun media sosial kita yang ada di bawah ini. Nah, kasihan nanti editor. Celing. Di sini juga, celing. Bisa ada nanti, Mbak. Bisa celing. Biar editornya Yo, mumpet. media sosial kita ada Instagram, Facebook, YouTube, terus TikTok, terus apapun ada. Wah, buat Banyak akun TikTok, follow dan ikuti, like terus di kontennya Floria Flower. Dicatat guys. Semua namanya sama, Floria Flower. Di sini. Di sini. Ting ting ting. Ya. Ini nanti kalau backgroundnya dibuat gunung itu bisa. Kayaknya bisa deh. Mau request kalau untuk cara mengelola keuangan supaya usahanya tetap berjalan lancar sampai detik ini tuh gimana Mas? Ya, sebenarnya masalah tentang duit iku ra ono rampungnya. Iya sih. Kalau buat keuangan itu salah satu hal yang poin inti dalam sebuah usaha. Karena tergantung seberapa bisa kita memanajemen uang, kita akan berhasil. Kalau kita nggak bisa memanajemen uang tadi, mungkin bisa bangkrut. Bagi saya memanage uang itu adalah salah satu poin yang harus saya utamakan. Jadi setiap ada pembelian berapa itu nanti ditulis, ditarget. Kalau udah mencapai target, mencapai sesuai yang dibutuhkan, itu tinggal kita nanti dibagi lagi buat pengeluaran, beli lagi, terus ada yang buat healing sendiri, jalan-jalan sama sama keluarga. Terus nanti ada lagi buat yang penting itu jangan sampai kita rugi. Badi sidik rawowo penting aja rugi konsepnya kayak gitu. Kira-kira usahanya ini tuh mau dibuat berjalan dalam jangka panjang atau ya mungkin cuma untuk sampai saat ini nggak tahu, kayaknya sampai akhir waktu. Waduh. Sampai akhir waktu nanti akan tetap saya lestarikan, usahakan, karena
dagangan ataupun jual ini bukan hanya tentang soal jualan. Ya kembali lagi ke tadi, ini adalah hobi, terus saya suka merawat, menyayangi dan memelihara kayak gitu. Jadi mungkin nggak akan ada bosennya, terus peminatnya itu pun juga di Indonesia akan semakin besar. Jadi potensi untuk usaha kayak gini itu masih sangat terbuka lebar sekali kayak gitu. Berarti nggak cuma buat ngisi waktu luang aja Ya, saat-saat ini, tapi rencana kedepannya akan ada terus gitu ya. Harus berkembang terus sampai iya. mungkin buka cabang di Cina ataupun di Atau mungkin bisa langsung ekspor ke luar negeri iya, gitu. boleh itu juga. Saya juga udah mulai jualan kirim-kirim online loh, Mbak. Oh, di mana itu? Di Paling jauh. aplikasinya atau apa? Oh, kirimnya Oh itu. iya, paling jauhnya di Nah, mana? paling jauh itu di seluruh Indonesia udah bisa. Oh, sudah bisa. Jadi kalau nanti ada yang pesan, kita bikinin namanya palet, pakai palet terus nanti dikirim ke sana ke sini itu bisa. Tapi itu udah dipastikan aman kemasannya itu. Sudah dong. Di Floria Flower semuanya terjamin, harganya puas, harganya mantap ya gitu. Sorry, promosi terus. Oh ya, ini ada titipan pertanyaan nih dari Boleh. para kreatif Waduh. untuk Mas Abi. Ya. Apa tuh pertanyaannya? Duh, rodok rene raketok. Oh, yang paling mudah dirawat. Iya. Tanaman hias, Mas. yang Tanaman paling mudah. hias apa yang paling mudah dirawat oleh pemula? Jadi ini kayaknya kreatifnya ini dan para krunya pengen jadi pengusaha muda Boleh, juga ini. boleh sekali. Amin. Mbaknya mau ngerawat apa enggak? Aku sih kalau suruh ngerawat ya bisa, Mas. Ya. Ya kan kalau cewek kan kodratnya merawat, bener, toh, Mas. ya. Tips merawat tips itu apa jenis ya? tanaman yang Jenis paling mudah dirawat? Untuk tanaman para yang paling pemula? mudah dirawat itu rumput. Ya enggak. Tanaman Rumput nggak hias. dirawat juga. Tanaman hias ini mudah kok, Mbak. Ini mudah sekali. Cuma yang penting dinyanyiin gitu nggak kalau Ya, ambil di diupin-ipin itu kan Nina bubuk gitu. disirami sambil dinyanyiin gitu. Biar cepat pusing ya noleh. Ini mudah dirawat, jenis tanaman itu mungkin ada beberapa, ada bougainville Singapura, terus ada lady rose, terus ada pesona Borneo, terus ada lagi itu? Arjuna, terus ada lagi Christina, terus ada lagi Kok kayak nama orang itu? iya, nama orang, terus ada Vera, terus ada Bengawan Solo, terus ekor musang, terus banyak lagi. Pokoknya bougainville itu sangat mudah dirawat. Buat kalian yang suka merawat sesuatu, bougainville adalah salah satu jenis tanaman yang cukup mudah dirawat. Yang penting kena sinar matahari, pupuk yang sedikit rutin, terus penyiraman yang harus pas kayak gitu aja udah mudah banget. Pupuknya ini harus yang ini atau kayak pupuk sapi juga nggak apa-apa gitu? Oh, ya Apa belum pernah nyoba sih kalau pupuk sapi. pupuk kandang gitu nggak ada, Ya Mas? cari amannya aja. Oh, Pupuk kandang. berarti ini tuh pupuk khusus tanaman beli gitu ya? beli di tempat kami ada pupuknya, ada khusus. Terus kalau mau beli juga di pertanian itu banyak. Oke, boleh dimakan lagi, Mas. Ya. Mungkin kita mau cheers gitu. Biar ala-ala. Cheers. Biar apa ini? Lebih manis. Ini sangat manis, toh, Mas. Apalagi melihat senyumannya Mas Abi. Aduh. Wah, nanti pacarnya marah. Enggak, loh. masih anak kecil loh, Mbak. Belum Enggak loh. pacar-pacaran kayak gitu. Bohong. Iya, masih anak kecil loh. Banyak ada tetangga po yang kayak gini merawat kayak gini. Kebetulan om saya itu iya. juga punya bonsai. Oh, bonsai. Nah, ditanamnya itu di dekat rumah saya, di belakang di kebun gitu loh. Tapi buat buat pakan sapi tadi. Enggak lah. Kirain. Cuma dilihat kalau bonsai itu kayak bagus, bentuk-bentuknya itu kan bagus gitu toh. Sebenarnya kalau kayak gini tuh peminatnya itu berbeda-beda karena kan setiap orang punya standar masing-masing. Ada yang suka jenis bonsai yang panjang, besar, hitam. Yo, iya, pikirannya gitu. Nggak ada yang suka jenis, ada yang suka jenis warna-warna yang cerah, terus ada bonsai. Bonsai itu ada warna-warni Pak Mas? Ya enggak sih. Ini kan bougainville. bougainville. Bougainville juga bisa dibuat bonsai. Kalau
Bougainville dibuat bonsai? Iya kan tadi itu Oh iya, bonsai kan bukan nama bukan nama tanaman. tanaman. Iya. Nama seni. Aslinya apa emangnya? Apa bonsai? Iya, nama aslinya apa tuh? Mungkin selamat po sopo lah. Namanya ya itu tadi sebuah apa ya? Karya seni teknik kalau udah dibuat seperti sesuai kriteria mungkin bisa disebut bonsai. Kalau jenisnya itu semua bisa dibuat bonsai. Ya enggak semua ding, maafkan saya para pemula seperti ini. Baik, jadi udah nih, sudah selesai nih Mas. Oh, Tidak udah. terasa ya. Aduh, ya. Mungkin terima kasih ya buat Mas Abi sudah mau datang ke Potsmil hari ini. Maaf kalau suguhannya kurang memuaskan. Banget kok, Mbak. Boleh dibungkus? Boleh, nanti saya Nanti ya. bungkuskan ya. Boleh, boleh. Nah, ada nggak nih pesan untuk para teman-teman online yang mungkin mau jadi pengusaha juga kayak Mas Abi, pengusaha muda yang sukses? Kata-kata hari ini. Kata-kata ini. Oh, boleh, boleh, boleh. Enggak lah, saya belum ngapalin pantun kebetulan. Mungkin kata-katanya yang pertama itu harus selalu lihat potensi apa yang ada di sekitar kamu, terus jangan lupa percaya pada proses. Karena tidak ada hasil yang indah tanpa proses yang susah. Aduh, kata-kata hari ini. Nah, itu tadi pesan-pesannya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau jadi pengusaha, mungkin kalau mau tanya-tanya langsung ke Mas Abi juga boleh. Boleh banget. Itu DM di Instagramnya apa tadi? Floria Flower. Kalau enggak nanti ada celing muncul WhatsApp. Nah, sebelum penutupan nih Mas, kayaknya ini kan masih banyak. Wah, iya. Kita mukbang aja. Yo, ini habisin semua nggak apa-apa kan? Udah makan semua ini katanya ya. Oh. Biar penonton di rumah pada ngiler ini kan buat narasumber buat kalian. boleh dimakan. Ya, boleh. Nggak bisa itu ya ASMR, nggak ada suaranya ini. Manual aja. Mbak makan saya tak kuak kayak gitu. Boleh juga. Yo, Mas. ya. Makan. Ayo Mas. Ayo. Boleh dibuka ini sausnya. Boleh, bisa nggak? Di ini. Boleh. Mbak ya jangan nyokot. Oh, iya.